Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat salih solehah, bertemu lagi dengan Bu Bekti dalam mata pelajaran matematika. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis, kemudian menentukan gradien, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis. 1. Persamaan garis melalui titik x1, y1 dan bergradien M. Rumusnya, jika suatu persamaan garis bergradien M dan melalui titik x1, y1, maka persamaan garisnya adalah y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, yaitu 5,4 dan bergradien 3/5. Kita lihat untuk penyelesaiannya, karena ini persamaan garis melalui satu titik dan gradien, maka rumusnya adalah y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Tadi di soal sudah diketahui, gradien atau M sama dengan 3/5. X1-nya sama dengan 5, y1 sama dengan 4. Sehingga diperoleh sini, dari rumus ini, kita substitusi Y1 dengan 4, M kita ganti dengan 3/5, X1-nya kita ganti dengan 5. Sehingga diperoleh Y min 4 sama dengan 3/5 dikali dalam kurung X min 5. Y min 4 sama dengan 3/5X min 3. Sehingga Y sama dengan 3/5X min 3 plus 4. Kenapa plus 4? Karena negatif 4 di sebelah kiri sama dengan kita pindah ruas sehingga menjadi positif 4. Sehingga hasilnya Y sama dengan 3/5X plus 1. Yang kedua, bagaimana kita menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain? Nah, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan sejajar garis y sama dengan mx plus c, maka rumusnya adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Masih sama ya seperti yang tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan sejajar dengan garis y min 3x sama dengan 1. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari dulu gradien dari garis y min 3x sama dengan 1 dengan merubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Sehingga persamaan garis ini menjadi y sama dengan 3x plus 1. Sehingga dari sini bisa diketahui gradien atau M-nya sama dengan 3. Selanjutnya, karena yang diminta sejajar, maka garis yang melalui titik negatif 3,2 juga bergradien 3. Kenapa? Karena kita ingat lagi, dua garis saling sejajar memiliki gradien yang sama. Karena tadi garis yang pertama gradiennya 3, maka ini gradiennya juga 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusi Y1 dengan 2, M kita ganti dengan 3, X1 kita ganti dengan min 3. Hasilnya, Y min 2 sama dengan 3 kali dalam kurung X plus 3. Sehingga Y min 2 sama dengan 3X plus 9. Nah, sekarang kita pindah ruas min 2-nya ke sebelah kanan. Sehingga hasilnya Y sama dengan 3X plus 11. Jadi, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan sejajar dengan garis Y min 3X sama dengan 1 adalah Y sama dengan 3X plus 11. Lalu, bagaimana cara menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain? Kita lihat. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan tegak lurus dengan garis y sama dengan mx plus c, maka rumusnya adalah
Y min Y1 sama dengan min per M dikali dalam kurung X min X1. Mengapa di sini min per M? Kita ingat kembali bahwa hasil perkalian gradien dari dua garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Jika garis yang satu memiliki gradien M, maka garis yang kedua gradiennya adalah min per M. Karena supaya jika dikalikan hasil gradiennya adalah min 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/4 X min 6. Sekarang kita lihat untuk penyelesaiannya. Gradien garis Y sama dengan min 1/4 X min 6 adalah min 1/4. Karena tegak lurus, maka persamaan garis yang melalui titik 2,5 bergradien 4. Pertanyaannya, dari manakah 4 itu berasal? Kita ingat kembali, hasil perkalian dua gradien garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Sehingga, jika salah satu garis gradiennya adalah min 1/4, maka gradien garis lain yang saling tegak lurus itu gradiennya adalah 4. Min 1/4 dikalikan 4 hasilnya min 1. Sampai di sini jelas ya? Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusi Y1 dengan 5. M-nya kita ganti dengan 4 dan X1-nya kita ganti dengan 2. Sehingga bisa kita tulis Y min 5 sama dengan 4 dikali X min 2. Y min 5 sama dengan 4X min 8. Sekarang min 5 kita pindah ruas, sehingga hasilnya Y sama dengan 4X min 3. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/4 X min 6 adalah Y sama dengan 4X min 3. Yang keempat, bagaimana menentukan persamaan garis jika melalui dua titik? Nah, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka rumusnya adalah Y min Y1 per Y1 min Y2 sama dengan X min X1 per X1 min X2. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B 4,-1. Kita lihat penyelesaiannya. Di soal diketahui dua titik, yaitu A 2,3 dan B 4,-1. Dari sini kita dapatkan X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan min 1. Karena melalui dua titik, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y1 min Y2 sama dengan X min X1 per X1 min X2. Kalau misalnya kalian bertanya, jika kita mencari dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, boleh tidak? Boleh, nanti hasilnya akan sama. Sekarang kita substitusikan, sehingga jadi Y min 3 per 3 min 1 sama dengan X min 2 per 2 min 4. Y min 3 per 3 min 1 hasilnya 4 sama dengan X min 2 per 2 min 4 sama dengan min 2. Nah, dari sini kita kalikan silang. Sehingga min 2 dikali dalam kurung Y min 3 sama dengan 4 dikali dalam kurung X min 2. Min 2Y plus 6 sama dengan 4X min 8. Sekarang kita pindah ruas 6-nya, sehingga ketemu min 2Y sama dengan 4X min 14. Nah, dari sini semua ruas kita bagi dengan min 2.
sehingga hasilnya Y sama dengan min 2X plus 7. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan garis jika diketahui yang pertama, satu titik dan gradien, kedua, jika diketahui satu titik dan sejajar dengan garis lain, yang ketiga, diketahui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain, dan yang keempat, kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan garis jika melalui dua titik. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, supaya kalian lebih paham, lebih jelas, silahkan kerjakan tugas yang telah Bu Bekti berikan di Google Classroom. Demikian yang dapat Bu Bekti sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu ya. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Bekti via WA. Nanti kita diskusikan bersama. Selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.